Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Sidang jemaat sekalian, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-28. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari-hari yang boleh kami lalui, terkhususnya istirahat kami pada malam tadi, sehingga di pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan dan bahkan kekuatan dan semangat yang baru untuk menjalani aktivitas kami pada hari ini. Untuk mendasari segala aktivitas kami pada hari ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran dari firman-Mu. Kuasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga firman itu dapat menjadi suluh pelita bagi kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini sesuai dengan Almanak Nas GKE, diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-28. Dengan perikop kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Renungan kita pada saat ini berbicara tentang kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Sidang jemaat sekalian, ada sebagian orang mempunyai impian untuk menjadi populer. Karena menjadi populer adalah sesuatu yang dianggap mampu memberikan berbagai kenyamanan. Jika populer karena kebaikannya, karyanya, dan hal-hal positif yang dilakukan, tentu akan memberikan kenyamanan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga orang lain. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi Yohanes Pembaptis, menjadi populer bukanlah tujuan hidupnya. Sebab tujuan hidupnya ialah menyerukan pertobatan dan membuka jalan bagi kedatangan Mesias. Dan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis juga membuat dirinya semakin dikenal oleh banyak orang. Dan orang-orang Yahudi pada saat itu mengutus para imam dan orang Lewi untuk menyelidiki tentang siapa Yohanes Pembaptis itu. Mereka bertanya, "Apakah engkau Mesias?" Dan Yohanes pun menjawab, "Bukan." Karena jawaban Yohanes bukan, maka mereka merasa tidak puas dengan jawaban Yohanes Pembaptis. Oleh karena itu, mereka mengajukan kembali beberapa pertanyaan dengan mengajukan
beberapa nama yang memiliki kehormatan dan karisma di mata orang Israel. Pertanyaan mereka ialah, Eliakah atau seorang nabi yang akan datang? Dan dugaan itu disangkal oleh Yohanes Pembaptis. Mereka heran jika Yohanes Pembaptis bukan siapa-siapa, tetapi mengapa ia melakukan baptisan. Oleh karena itu, Yohanes Pembaptis memberikan penegasan bahwa dirinya ialah suara yang berseru-seru di padang gurun. Ia hanyalah sarana yang dipakai Allah untuk membawa bangsanya bertobat dan menerima kedatangan juru selamat. Sidang jemaat sekalian, sebenarnya situasi pada saat itu mungkin Yohanes Pembaptis mendapatkan popularitas dengan begitu mudah. Tetapi bukan itu yang Yohanes lakukan. Ia tetap menempatkan Yesus sebagai inti dari pemberitaannya. Dan ia tetap menunjukkan dirinya dengan apa adanya. Dengan pernyataan Yohanes yang ada, itu menunjukkan bahwa ia adalah orang yang rendah hati, orang yang tidak haus akan jabatan, orang yang tidak haus akan pujian dan sanjungan dari manusia, sebab ia tahu porsi atau tugasnya di hadapan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita dipercayakan Tuhan dengan karunia yang berbeda-beda untuk saling melengkapi dan saling membangun, baik itu dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan. Oleh karena itu, kita belajar dari Yohanes Pembaptis yang hidup rendah hati, dan kita tidak perlu merasa iri hati kepada kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh orang lain. Tetaplah menjadi diri sendiri dan kerjakan sesuai dengan porsi kita, karena Tuhan menciptakan kita itu istimewa. Dan yang terutama ialah tetap rendah hati, jangan menyombongkan diri kita karena kita merasa mampu. Ingatlah, di balik semua pewartaan dalam ucapan, laku, dan kerja kita, ada Yesus Kristus yang harus selalu diutamakan dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas rahmat dan kasih karunia Tuhan yang nyata di sepanjang kehidupan kami. Sehingga kami ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah kami sebagai manusia. Sebab itu karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur di mana kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mewujudkan sikap rendah hati di dalam kehidupan kami, dan melalui firman itu juga kami boleh selalu diperteguh iman percaya kami kepadamu. Pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk Jemaat GKE Pandohon Iman Taujan Ontu. Berkati untuk setiap hal yang mereka lakukan, baik itu dalam pekerjaan ataupun dalam aktivitas yang mereka lakukan, sehingga apapun yang mereka lakukan boleh sesuai dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap hubungan keluarga, suami dengan istri, anak dengan orang tua, bahkan dengan keluarga besar mereka. Kami mohon Tuhan selalu melindungi, memberikan keharmonisan dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Berkati juga kehidupan mereka dalam bergereja. Kiranya mereka selalu setia dalam persekutuan dan hidup dalam tuntunan Tuhan. Berkati setiap harapan-harapan yang ingin diwujudkan oleh Jemaat GKE Pandohon Iman Taujan Ontu dalam kemajuan pelayanan. Berkati pelayan Tuhan yang ikut ambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi jemaat ini Tuhan. Berkati juga pelayan Tuhan yang ada di kawasan Resort Puruk Jahu. Dalam pelayanan mereka, kiranya Tuhan boleh memberkati dan menyertai mereka
dengan tugas dan tanggung jawab mereka dalam pelayanan. Kami juga menyerahkan kehidupan jemaat-jemaat yang ada di kawasan Resort Puruk Jahu. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka dan apapun yang mereka lakukan, kiranya boleh mereka lakukan dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, ini seru dan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat sekalian, selamat melakukan aktivitas kita pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menyertai kehidupan kita semua. Amin.